Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ridwan Nur Anajmkori dengan NIM 21810.025. Membuat video ini bertujuan memenuhi UTS Kapita Selekta Komunikasi. Saya harap informasi ini tidak hanya menambah wawasan kita, tetapi juga menjadi bahan refleksi untuk lebih memahami dunia di sekitar kita. Yuk, kita mulai. Di video ini kita akan membahas tentang 3 topik yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, yaitu Kapita Selekta Komunikasi, Ekonomi Politik Media, dan Teori Determinisme Media. Apa itu ketiga topik tersebut? Bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari? Mari kita simak bersama-sama. Kapita Selekta Komunikasi adalah sebuah mata kuliah yang membahas dan mengkaji isu-isu kontemporer atau baru dalam bidang ilmu komunikasi. Mata kuliah ini bertujuan untuk membuka wawasan mahasiswa mengenai topik-topik riset yang menarik dan relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, mata kuliah ini juga melatih mahasiswa untuk melakukan proyek riset, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, hingga penulisan laporan dan artikel ilmiah. Contoh isu Kapita Selekta Komunikasi. Beberapa contoh isu yang dapat dibahas dalam Kapita Selekta Komunikasi adalah sebagai berikut: media sosial dan dampaknya terhadap perilaku dan kesehatan mental masyarakat. Misalnya, bagaimana media sosial memengaruhi self-esteem, body image, cyberbullying, fear of missing out, dan sebagainya. Komunikasi krisis dan strategi penanganannya dalam situasi darurat atau bencana. Misalnya, bagaimana pemerintah, media, dan masyarakat berkomunikasi saat pandemi COVID-19, gempa bumi, banjir, atau kebakaran. Komunikasi lintas budaya dan tantangan yang dihadapi dalam era globalisasi. Misalnya, bagaimana cara berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, agama, atau etnis yang berbeda. Manfaat Kapita Selekta Komunikasi. Kapita Selekta Komunikasi memiliki manfaat yang besar bagi mahasiswa ilmu komunikasi, antara lain meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu terkini yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, meningkatkan keterampilan riset seperti mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menyajikan hasil. Meningkatkan keterampilan akademik seperti menulis laporan dan artikel ilmiah, mengutip sumber, dan berpresentasi di depan publik. Meningkatkan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif dalam berpikir dan bertindak. Ekonomi politik media. Ekonomi politik media adalah sebuah pendekatan yang mengkaji hubungan antara media, ekonomi, dan politik. Pendekatan ini memfokuskan pada bagaimana media diproduksi, didistribusikan, dikonsumsi, dan diatur oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik. Konsep ekonomi politik media. Ada beberapa konsep penting yang perlu dipahami dalam ekonomi politik media, yaitu media sebagai komoditas, yaitu media sebagai barang atau jasa yang dijual dan dibeli di pasar. Media sebagai komoditas memiliki nilai tukar dan nilai guna. Nilai tukar adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan media, sedangkan nilai guna adalah manfaat yang diperoleh dari media. Media sebagai ideologi, yaitu media sebagai alat untuk menyebarkan dan mempertahankan pandangan atau kepentingan tertentu. Media sebagai ideologi dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat. Media sebagai ideologi juga dapat menciptakan konsensus atau konflik di antara kelompok-kelompok sosial. Media sebagai hegemoni, yaitu media sebagai sarana untuk menguasai dan mendominasi masyarakat. Media sebagai hegemoni dapat memanipulasi kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap penguasa. Media sebagai hegemoni juga dapat menutupi atau menjustifikasi ketidakadilan dan ketimpangan yang ada di masyarakat. Realitas ekonomi politik media di Indonesia. Realitas ekonomi politik media di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain struktur kepemilikan media, yaitu siapa yang memiliki dan mengendalikan media di Indonesia. Struktur kepemilikan media di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada beberapa kelompok bisnis atau politik yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik tertentu. Hal ini dapat berdampak pada kemandirian dan kredibilitas media dalam menyajikan informasi. Regulasi media, yaitu bagaimana media diatur oleh hukum dan lembaga negara. Regulasi media di Indonesia bertujuan untuk melindungi kebebasan pers, hak asasi manusia, dan kepentingan publik. Namun regulasi media di Indonesia juga menghadapi tantangan seperti inkonsistensi, tumpang tindih, atau penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang berwenang. Partisipasi media, yaitu bagaimana media berperan dalam proses demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Partisipasi media di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam menentukan nasibnya sendiri.
Namun partisipasi media di Indonesia juga mengalami hambatan seperti ketimpangan akses, keterbatasan sumber daya, atau intimidasi dan kekerasan terhadap media. Teori determinisme media adalah teori yang menyatakan bahwa media memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Teori ini dikemukakan oleh Marshall McLuhan pada tahun 1962 dalam bukunya The Gutenberg Galaxy, The Making of Typographism. Teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa media adalah pesan, dan media dapat memperluas dan memperkuat fungsi dan emosi manusia. Prinsip teori determinisme media ada beberapa prinsip yang menjadi dasar teori determinisme media, yaitu media adalah perpanjangan dari indera manusia, yaitu media dapat memperluas kemampuan manusia untuk melihat, mendengar, atau merasakan hal-hal yang jauh atau sulit dijangkau. Misalnya, radio adalah perpanjangan dari indera pendengaran, televisi adalah perpanjangan dari indera penglihatan dan pendengaran, dan internet adalah perpanjangan dari indera kognitif. Media adalah faktor utama yang memengaruhi hal lainnya, yaitu media dapat membentuk cara berpikir, berperilaku, dan berbudaya masyarakat. Media juga dapat mengubah struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Misalnya, media cetak dapat menciptakan masyarakat yang rasional, media elektronik dapat menciptakan masyarakat yang emosional, dan media digital dapat menciptakan masyarakat yang interaktif. Contoh teori determinisme media. Beberapa contoh yang dapat menggambarkan teori determinisme media adalah sebagai berikut: media cetak dan revolusi ilmiah, yaitu media cetak dapat memicu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Media cetak dapat menyebarkan informasi dan pengetahuan secara luas dan cepat, serta memungkinkan kritik dan dialog antara para ilmuwan. Media cetak juga dapat menciptakan masyarakat yang lebih rasional, logis, dan objektif. Media elektronik dan global village, yaitu media elektronik dapat menciptakan kesadaran global dan keterhubungan antara manusia di seluruh dunia. Media elektronik dapat menghilangkan batas ruang dan waktu serta memungkinkan komunikasi dan interaksi secara langsung dan simultan. Media elektronik juga dapat menciptakan masyarakat yang lebih emosional, kolektif, dan partisipatif. Media digital dan posthuman, yaitu media digital dapat mengubah konsep dan batas manusia sebagai makhluk biologis. Media digital dapat memperluas dan menggabungkan kemampuan manusia dengan mesin seperti komputer, internet, robot, atau kecerdasan buatan. Media digital juga dapat menciptakan masyarakat yang lebih interaktif, kreatif, dan adaptif. Kritik teori determinisme media juga mendapat kritik dari beberapa sudut pandang. Antara lain, teori determinisme media terlalu melebih-lebihkan pengaruh media terhadap masyarakat, tanpa memperhatikan faktor-faktor lain, seperti konteks sosial, budaya, politik, atau sejarah. Teori determinisme media juga mengabaikan peran dan pilihan manusia sebagai pengguna media yang aktif dan kritis. Teori determinisme media terlalu menyederhanakan kompleksitas dan keragaman media tanpa membedakan jenis, karakteristik, atau fungsi media yang berbeda. Teori determinisme media juga menggeneralisasi dampak media terhadap masyarakat tanpa mempertimbangkan variasi, resistensi, atau adaptasi masyarakat terhadap media. Teori determinisme media terlalu normatif dan pesimis terhadap media tanpa mengakui potensi dan manfaat media bagi masyarakat. Teori determinisme media juga cenderung mengkritik media dari sudut pandang barat tanpa menghargai perspektif dan pengalaman media dari masyarakat lain. Kemampuan komunikasi interpersonal dan dunia kerja. Kemampuan komunikasi interpersonal adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal. Kemampuan komunikasi interpersonal meliputi keterampilan mendengarkan, berbicara, menulis, membaca, mengamati, dan berempati. Pentingnya kemampuan komunikasi interpersonal di dunia kerja. Kemampuan komunikasi interpersonal sangat penting di dunia kerja, karena dapat memberikan manfaat. Antara lain meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja, karena dapat memfasilitasi koordinasi, kolaborasi, dan inovasi antara karyawan, atasan, dan pelanggan. Meningkatkan hubungan dan kepuasan kerja, karena dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis, saling menghormati, dan saling mendukung. Meningkatkan reputasi dan karier kerja, karena dapat menunjukkan profesionalisme, kompetensi, dan kredibilitas di mata pihak-pihak yang terkait. Cara meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal di dunia kerja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal di dunia kerja, yaitu berlatih secara teratur dan konsisten, dengan mencari kesempatan dan tantangan untuk berkomunikasi dengan orang lain, baik secara formal maupun informal.
Mendapatkan feedback dan evaluasi dengan meminta masukan dan saran dari orang lain, baik dari atasan, rekan kerja, maupun pelanggan. Belajar dari orang lain dengan mengamati dan meniru gaya dan teknik komunikasi yang baik dan efektif dari orang-orang yang dianggap sebagai role model atau mentor. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda tentang ilmu komunikasi. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ejaan. Hatur nuhun.